Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alika Libriani Ayuning Tias, kelas MA 20 A1, Manajemen NIM 11 20 10 274. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan surat berharga. Apa itu surat berharga? Surat berharga adalah surat bernilai uang yang dapat diperjualbelikan yang digunakan sebagai saham atau penyertaan modal. Ada dua golongan surat berharga yang dikeluarkan. Yang pertama, surat berharga negotiable instrument, sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar. Yang kedua ada surat berharga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 YO Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Surat pengakuan hutang wesel, saham, obligasi, dan surat berharga atau kepentingan lain dan kewajiban dari penerbit. Ya, apa itu letter of value? Surat yang diterbitkan bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Surat ini sebagai bukti diri dari pemegangnya atau orang yang berhak apa yang disebut di dalamnya seperti KTP, SIM, dan kartu kredit. Jenis-jenis surat berharga. Yang pertama ada wesel, cek, biliet giro, saham, dan obligasi. Secara yuridis, surat berharga mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, sebagai alat pembayaran, alat tukar. Yang kedua, sebagai alat pemindahan hak tagih atau karena dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, sebagai surat legitimasi atau surat bukti hak tagih. Surat berharga diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, misalnya wesel, cek, accept, dan promise. Yang kedua, perundang-undangan untuk surat-surat berharga. 4. Teori yang merupakan kausa yuridis. Yang pertama, teori kreasi. Tindakan penerbit menandatangani surat berharga karena penandatanganan tersebut terikat meskipun pemegang surat berharga sudah beralih kepada orang lain. Yang kedua, teori kepatutan. Hampir sama dengan kreasi, tetapi dengan pembatasan tertentu. Menurut teori ini, penerbit surat berharga terikat dan harus membayar surat berharga kepada siapapun pemegangnya. Yang ketiga, teori perjanjian. Membuat suatu perjanjian dengan pihak pemegang surat berharga tersebut, yaitu perjanjian untuk membatarnya surat berharga dialihkan kepada pihak ketiga. Yang keempat, teori penunjukan. Menunjukkan surat berharga tersebut kepada penerbit untuk mendapatkan pembayarannya sebelum surat berharga tersebut ditunjukkan kepada penerbit. Apa itu wesel? Wesel merupakan surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik atau penerbit untuk membayar kepada pihak pemegang yang ditunjuk oleh pihak pemegang tersebut. Tertunjuk pembayaran mana dilakukan oleh pihak pembayaran tertarik. Wesel diatur dalam pasal 100 sampai pasal 173 KUH Dagang syarat wesel sebagai surat berharga. Yang pertama, penyebutan istilah atau wesel dalam naskah surat wesel. Yang kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. 3. Nama orang yang harus membayar. 4. Penetapan hari bayar. 5. Penetapan tempat pembayaran yang harus dilakukan. 6. Nama orang atau siapa nama penggantinya pembayaran harus dilakukan. 7. Tanggal dan tempat wesel diterbitkan. 8. Tanda tangan penerbit. Pihak-pihak terlibat dalam surat wesel: penarik, tertarik, akseptan, pemegang pertama, pengganti, dan endosan. Apa itu konosemen? Sesuai dengan bunyi pasal 504 KUHD, konosemen adalah surat di mana pengangkut atau kapten kapal menerangkan bahwa ia telah menerima sejumlah barang tertentu untuk mengangkutnya ke suatu tempat yang tertentu dan menyerahkan kepada wakil kuasa order. Hak-hak dari pemilik konosemen. Yang pertama, si pengirim atau penjual sendiri. Yang kedua, yang membeli barang itu di tempat yang dituju.
yang ketiga wakilnya, dan yang keempat memperlihatkan konsumen itu. Syarat-syarat dari konsumen. Yang pertama, syarat mengenai harga ongkos. Yang kedua, syarat-syarat pertanggungan risiko yang mungkin diderita. Fungsi dari konsumen sebagai tanda penerima sejumlah barang yang tertentu. Yang kedua, sebagai surat perjanjian pengangkutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.